Yang pertama berkaitan dengan bagaimana dari wawasan dunia itu, termasuk di dalamnya wawasan dunia Kristen. Baik itu elemennya, keunikannya, evaluasinya, kemudian bagaimana menerapkannya. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah mengenai keberadaan Allah. Baik yang disembah, dipercaya oleh banyak orang, maupun khususnya apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena wawasan dunia Kristen selalu berdasarkan pada ajaran Alkitab, bersumber dari pemikiran-pemikiran Kristen, dan tentu juga di sana ada pemikiran bapak-bapak gereja sepanjang sejarah yang diuji kebenaran. Yang ketiga, baru kemudian kita belajar tentang manusia. Siapakah manusia menurut ajaran Alkitab? Apa yang dipikirkan oleh dunia tentang dirinya sendiri, tentang manusia, dan bagaimana Alkitab memberikan penjelasan tentang hal itu. Jadi 3 pokok pemikiran yang besar ini penting untuk diajarkan sebagai arah. Siapakah manusia yang berdosa itu? Bagaimana manusia yang berdosa itu ditebus? Dengan jalan dan cara seperti apa ditebus? Siapakah kita yang sudah ditebus? Lalu apa yang kita kerjakan sebagai gereja secara institusional dan secara pribadi di bumi ini sampai kedatangan Kristus kedua kali? Apa tugasnya, apa perannya, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa wawasan dunia Kristen itu memiliki keunikan. Yang paling utama dan yang paling penting yaitu berpusat pada Kristus. Yang kedua, menetapkan bahwa ada kedaulatan Allah yang mutlak. Yang ketiga, melihat seluruh perjalanan sejarah alam, bumi, dan manusia dengan konsep narasi besar Alkitab. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Dan yang keempat, ya, yang bagian yang berikutnya adalah mengenai bagaimana kita itu memahami struktur individu dan struktur sosial kita. Nah, itu keunikan daripada wawasan dunia Kristen. Pertama, berpusat kepada Kristus. Kedua, Allah berdaulat atas segala sesuatu. Yang ketiga, seluruh peristiwa yang ada dalam sejarah alam, bumi, dan manusia berdasarkan pada narasi Alkitab, CFRC. Dan yang keempat adalah kita memahami kita sebagai individu yang punya struktur, baik secara individu maupun komunitas. Dievaluasi, baru kita mendapatkan pengertian bahwa setiap orang mempunyai 5 elemen dalam wawasan dunia. Ada metafisika, ada teologia, ada antropologia, ada aksiologi atau etika, dan ada yang namanya epistemologi. Diuji secara rasional, kemudian diterapkan dalam keseharian kita. Nah, itu kesimpulannya yang paling sederhana. Bagian kedua yang saya mau review adalah mengenai siapakah Allah yang kita kenal. Allah yang kita kenal dalam Alkitab, Allah yang menyatakan diri melalui wahyu umum, melalui alam semesta, hati nurani, dan sejarah, dan melalui wahyu khusus, yaitu Alkitab. Allah yang kita kenal dalam Alkitab adalah Allah yang secara progresif memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya. Elohim, Yahweh, Adonai, Theos, Logos, Neoma. Memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya melalui nama-namanya. Dan di dalam seluruh Alkitab, kita mengetahui akhirnya bahwa Allah yang kita kenal itu memiliki natur, memiliki atribut, dan memiliki ketetapan, serta memiliki karya. 4 hal. Naturnya, transenden, imanen, mutlak, personal. Atributnya yang dapat dikomunikasikan dan yang tidak dapat dikomunikasikan. Ketetapannya, penciptaan, providensia, penebusan. Karyanya pasti berkaitan dengan ketetapan. Allah mencipta, Allah memprovidensia ciptaannya, dan Allah menebus umatnya. Atribut atau karakter Allah di dalam Alkitab selalu dikaitkan dengan kekaryaannya, selalu dikaitkan dengan namanya. Sehingga kita tahu ada yang namanya atribut yang incommunicable, yaitu cukup pada dirinya sendiri, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Tidak berubah, kekal, dan satu kesatuan. Itu yang incommunicable. Tetapi yang communicable, Allah adalah roh adanya, yang intelektual, yang bermoral, dan yang berdaulat. Dan ini satu kesatuan
yang menyatakan satu bagian. Ini tidak pernah ada di dalam kepercayaan agama manapun, agama siapapun, kecuali dalam Alkitab. Secara progresif bertahap, makin lama makin kita tahu jelas. Dan secara progresif dia juga menyatakan dirinya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ketiganya satu. Ketiganya sama atributnya, sama naturnya, sama ketetapannya. Melalui firman Sang Anak, Bapa menciptakan segala sesuatu oleh Roh Kudus. Melalui firman, Bapa menjaga, memelihara, memerintah segala yang diciptakan oleh Roh Kudus. Melalui firman, Bapa menebus umat pilihannya oleh Roh Kudus. Jadi ada kesetaraan hakikat dan ada urutan di dalam melaksanakan ketetapannya. Nah, ini tidak pernah ada di dalam agama dan kepercayaan apapun, kecuali apa yang diajarkan Alkitab. Bapak Tertullianus memberikan penamaan dengan istilah Tritunggal atau Trinitas. Walaupun tidak ada di dalam Alkitab kata Tritunggal dan Trinitas, tapi dinyatakan itu ada. Dan memang secara progresif bertahap dari kata Elohim, Yahweh, Adonai, lalu di perjanjian baru dipertegas Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa mengutus Anak, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Bapa menyatakan siapa Yesus sebagai anaknya, Yesus menyatakan siapa Roh Kudus yang akan diutusnya. Jadi semuanya itu menggambarkan keberadaan Allah yang kita kenal. Allahnya berapa? Satu. Bukan tiga. Karena kita bukan politeisme. Tapi Allah yang satu bukan tunggal, tapi tiga pribadi. Nah, ini menjadi satu gambaran yang utuh. Apa tujuannya? Supaya kita menyadari bahwa kita semua sama manusia, tapi kita masing-masing adalah pribadi yang berbeda. Saling mengasihi, saling menyatakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Nah, itu bagian kedua, garis besarnya yang saya jelaskan. Bagian ketiga yang ingin saya jelaskan adalah tentang saya, kita, umat manusia. Pandangan tentang manusia. Kalau kita bicara tentang pandangan tentang manusia, nah maka kita lihat bagian yang penting ini. Jadi ada konsep-konsep yang saya jelaskan di sini tentang manusia. Pertama tentang asal-usul manusia. Ada yang mengatakan evolusi alamnya. Jadi manusia itu dari satu sel lalu berkembang menjadi simpanse, dari simpanse menjadi manusia. Tapi dari simpanse menjadi manusia ada missing link yang sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Dan teori ini sudah usang, tidak bisa lagi diterima. Ada juga yang teori kreasionisme yang menggambarkan bahwa manusia itu ada satu kali difirmankan, tapi setelah itu ada perkembangan pertumbuhan manusia yang berbeda-beda. Ada juga evolusi deistis yang menggambarkan bahwa Tuhan mencipta, lalu nanti manusia akan bertumbuh sendiri. Ada juga yang evolusi teistis, Tuhan mencipta, tetapi manusia itu akan berkembang pada dirinya menjadi seperti sekarang. Lalu ada yang progresif, ini perkembangannya sekaligus menjadi umat manusia. Nah, ini teori-teori. Lalu ada juga konsep kontemporer yang saat ini, siapakah manusia? Manusia itu sebagai mesin. Jadi berupaya untuk mencapai tujuannya, yang penting pemakainya itu sampai ke tujuan. Jadi ini biasanya para pengusaha atau para pemodal yang menjadikan manusianya sebagai mesin. Ada juga manusia sebagai hewan, di mana perilakunya masih sebagian seperti hewan. Tapi juga ada yang menganggap manusia sebagai makhluk seksual, yang hanya lebih menekankan kepada keegoisannya sendiri. Keegoisannya, keinginan dagingnya. Ada juga yang menganggap manusia sebagai makhluk ekonomi. Tujuannya hanya ya menjadi manusia untuk cari uang, memenuhi kebutuhan primer, sekunder, atau luxury, atau kebutuhan-kebutuhan ekonomis lainnya. Itu dianggap manusia kalau sudah mencapai kesuksesan. Ada juga yang menganggap manusia sebagai pion catur saja. Jadi hanya sebagai salah satu bagian daripada alam yang sangat kecil. Jadi bukan apa-apa manusia itu. Ada juga yang menganggap manusia sebagai makhluk yang bebas menentukan pilihan apa saja dan bisa bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Ada juga yang menganggap manusia sebagai makhluk sosial, ada karena dia menjadi anggota dari anggota masyarakat yang lain. Nah, ini adalah dua pandangan tadi ya, dari asal usul dan konsep-konsep yang muncul. Ini yang muncul dalam konteks wawasan dunia. Jadi siapakah manusia? Menurut manusia itu sendiri, ini dia, mesin, hewan, makhluk sosial, makhluk seksual, makhluk ekonomi, makhluk bebas, hanya pion. Atau dia hanya dari
salah satu sel menjadi simpanse, simpanse menjadi manusia. Tetapi ada juga dari ilmu pengetahuan. Dilihat manusia itu apa, terdiri dari gen dan fisiologi. Dari fosil-fosil yang ditemukan, ada DNA yang ditemukan, ada kromosomnya, ada kerangkanya, ada aktivitasnya, ada budayanya. Dilihat dari gen dan fisiologinya. Ini manusia. Juga ada yang dilihat dari pandangan Alkitab. Nah, ini yang kita mau pelajari. Siapakah manusia menurut pandangan Alkitab? Nah, itu yang kita lihat. Jadi paling tidak ada empat pandangan terhadap manusia. Pertama, asal-usulnya. Yang kedua adalah pemikiran konsep modernnya atau kontemporernya. Yang ketiga dari pemikiran daripada penemuan genealoginya atau fisiologinya. Baru yang keempat dari Alkitab. Jadi ini kita lihat saja sehari-hari. Who am I? Siapa saya? Nah, kita lihat di dalam Alkitab. Tentu karena wawasan dunia Kristen, maka kita fokus dari Alkitab. Alkitab saya bacakan untuk kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari 3 ayat ini, paling tidak kita dapat gambaran seperti apa. Gambarannya yang benar-benar memberikan kepada kita pengertian dari Alkitab. Nah, saya ingin kita coba lihat lagi apa gambarannya dari Alkitab. Dalam Alkitab, tadi kita lihat ada paling tidak bagian yang pertama, bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar rupanya. Jadi image of God. Manusia itu image of God. Dalam bahasa Ibrani-nya demut Shalem. Demut Shalem itu mewakili Allah dan menyerupai Allah. Ini manusia, image, likeness, seperti Allah, tapi bukan Allah. Mengapa? Ya karena manusia punya pengetahuan dasar, keadilan di dalam dirinya melekat, kesucian pada dirinya ada. Jadi ada moralitas, ada intelektualitas, dan ada righteousness. Jadi knowledge, righteousness, dan holiness. Jadi ini bicara tentang image of God menurut Alkitab. Jadi tadi ada menurut kontemporer, ada menurut orang-orang dunia berkaitan dengan teori evolusi, ada juga menurut fisiologi dan juga menurut genealogi, tetapi menurut Alkitab manusia itu image of God. Siapakah manusia image of God? Image of God, entah itu dia beragama A, B, C, entah dia berkepercayaan apapun, tetap manusia adalah image of God. Nah, karena manusia image of God, maka kita lihat lagi bagian yang berikutnya. Manusia itu menurut Alkitab adalah gambar rupa Allah. Nah, image of God itu ternyata punya pengertian. Ada yang memberi pengertian manusia itu disebut manusia karena rasionya, akal budinya. Ada juga yang mengatakan manusia disebut manusia karena etikanya, relasinya. Tetapi juga ada yang menyebut image of God, manusia sebut image of God karena keahliannya, fungsi penata-layannya. Jadi pendapat yang mengatakan manusia itu dilihat dari esensial rasionya atau relasinya, memang ada benarnya, manusia itu makhluk berpikir. Tapi tidak hanya sebagai makhluk berpikir saja. Manusia itu makhluk relasional. Tapi manusia tidak hanya makhluk relasional saja. Manusia itu makhluk fungsional yang dapat mengelola bumi dan segala isinya. Tetapi tidak hanya makhluk fungsional saja. Maka ketiganya sesungguhnya ada pada manusia sebagai image of God. Dia makhluk berpikir, dia juga memiliki relasi dengan diri, dengan manusia lain, dengan bumi dan segala isinya, dengan Tuhan penciptanya. Manusia juga diberikan keahlian sehingga mampu mengelola bumi. Diberikan otoritas, diberikan juga kuasa dan kekuatan. Dan di sini dijelaskan khususnya di dalam ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kalau ayat 26 dinyatakan baiklah kita menjadikan manusia, ini bicara tentang keputusan, kebijakan daripada Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kekekalan. Lalu di ayat 27 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia. Jadi manusia bukan hasil evolusi dari makhluk apapun, dari benda apapun. Manusia diciptakan. Manusia diciptakan, manusia itu ciptaan.
Ciptaan bagaimana? Ciptaan gambar rupa Allah. Yang menjadi sebagai gambar rupa Allah. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa Allah. Di ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambarnya. Jadi diciptakan menurut gambarnya. Nah, karena Allah itu pribadi, maka manusia juga adalah ciptaan pribadi. Selain itu, manusia juga diciptakan dengan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Nah, sudah dapat 4 hal yang penting daripada ajaran Alkitab. Yang pertama, manusia adalah gambar rupa Allah. Yang kedua, manusia adalah ciptaan. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan pribadi. Yang keempat adalah manusia adalah dua jenis, laki-laki dan perempuan. Nah, ini menjadi hal penting. Jadi secara individu, manusia sebagai gambar rupa Allah yang memiliki pikiran, yang memiliki kemampuan untuk berelasi, dan yang memiliki kekuatan kuasa untuk mengelola bumi. Di mana tertulis di ayat 28. Allah memberkati manusia, laki-laki dan perempuan, lalu berfirmanlah kepada mereka, berarti laki-laki dan perempuan, kepada manusia, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada 3 hal yang dikerjakan oleh manusia. Pertama, beranak cucu, berarti ada keluarga, ada kelompok, ada masyarakat. Yang kedua adalah penuhi bumi. Berarti ada kekuatan kuasa untuk dapat memenuhi bumi. Sehingga bumi ini betul-betul dikuasai, dikendalikan, diatur. Yang ketiga adalah menaklukkannya dan berkuasa atasnya dengan cara mengelolanya. Jadi paling tidak, untuk mengelola bumi, untuk bisa beranak cucu, memerlukan pikiran dan relasi. Manusia untuk mengelola bumi, untuk menguasai bumi, untuk memenuhi bumi, jadi ada ya, memenuhi bumi, mengelola berkuasa atas bumi, mengelola bumi. Jadi ada 3 bagian. Diperlukan apa? Pemikiran dan relasi. Pemikiran ini menjadi kekuatan yang paling penting untuk manusia mampu mengelola dan menguasai bumi. Juga pada saat yang sama, relasi. Relasi vertikal dengan Tuhan, relasi dengan diri dan relasi dengan sesama, serta relasi dengan alam. Itu menjadi kekuatan bagi manusia untuk mengelola bumi dengan baik dan benar. Nah, ini bagian yang penting yang perlu kita ketahui tentang manusia. Yang pertama, tentu kita tahu pandangan dunia, baik yang kontemporer, teori-teori evolusi, teori-teori genealogi dan fisiologi, tidak tepat. Bukan pandangan Alkitab, bukan pengajaran Kristen. Ada baiknya enggak? Ada juga. Akhirnya kita lihat realitanya memang manusia memandang manusia seperti pemikiran kontemporer. Manusia dengan pengetahuannya menilai dirinya sendiri sebagai makhluk evolusi, sehingga bisa saling merendahkan, bisa saling melecehkan. Manusia menganggap dirinya tahu semua struktur tubuhnya, gennya, kromosomnya, padahal begitu uniknya manusia lebih daripada sekedar pengetahuan itu. Nah, Alkitab memberikan gambaran yang melampaui teori evolusi, yang melampaui pemikiran kontemporer, dan yang melampaui pengertian-pengertian genealogi dan fisiologi. Apa itu? Tadi saya katakan, Allah menciptakan dengan bijaksana manusia menurut gambar rupanya. Artinya, manusia itu mewakili Allah, menyerupai Allah. Apa yang menjadi uniknya? Oh, manusia itu punya pemikiran, rasio, yang tersimpan di dalam otaknya, punya relasi, mampu membangun relasi dengan penciptanya, dengan dirinya, dengan alam sekitarnya, dengan sesamanya. Yang kedua, yang ketiga ya manusia mampu mengelola bumi. Itu pelajaran pertama. Jadi manusia adalah ciptaan, image of God, personal, dalam satu kesatuan yang utuh. Dua jenis, laki-laki dan perempuan. Fungsinya apa? Ada 3 tadi saya katakan. Yang pertama, beranak cucu. Bertambah banyak. Berarti melalui pernikahan. Sehingga ada 2 jenis itu. Jadi di sini adalah mandatnya Tuhan untuk beranak cucu bertambah banyak. Yang kedua, manusia itu diperintahkan untuk memenuhi bumi. Memenuhi bumi. Jadi bumi ini bukan hanya di Taman Eden saja. Bumi itu di seluruh bumi ini harus dipenuhi. Bagaimana caranya memenuhi? Ya tentu harus belajar.
membangun relasi bersama-sama antar sesama manusia dan juga memahami isi bumi ini sehingga bisa dipenuhi bumi ini. Dataran tinggi, dataran rendah, di lautan, di pinggiran danau, di sungai, kutub utara, kutub selatan, daerah tropis, subtropis, daerah 4 musim, 2 musim, daerah yang di padang gurun, padang rumput, dekat pinggiran hutan, daerah yang gersang, semuanya diupayakan untuk manusia memenuhi bumi. Dengan cara apa? Pakai akal budi. Dengan cara apa? Membangun relasi dengan sesama. Selanjutnya, menaklukkan bumi. Nah, dengan kekuatan kuasa yang ada, karena manusia itu wakil Tuhan Allah, diberikan otoritas untuk menaklukkan bumi. Jadi bukan menaklukkan sesama manusia, tapi menaklukkan bumi dan segala isinya. Melalui apa? Pendidikan. Dan akhirnya menghasilkan teknologi. Pendidikan formal maupun informal. Pendidikan di dalam rumah, di dalam masyarakat, yang menghasilkan kebudayaan, dan yang akhirnya bisa menguasai teknologi tradisional sampai digital sekarang. Nah, itu kelengkapannya. Jadi pandangan manusia dari Alkitab, atau pandangan Alkitab tentang manusia lebih tepatnya, itu lebih komprehensif. Lebih komprehensif. Artinya utuh, lengkap, menyeluruh. Bukan hanya berpikir, tapi berelasi. Bukan hanya berelasi, tapi memadukan seluruhnya untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, mengelola bumi. Dan kita masing-masing disebut sebagai penata layan, stewardship, penata layan. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 dituliskan demikian, ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ada 2 unsur pada diri manusia. Yang disebut manusia itu mencakup 2 unsur, yaitu ada roh, ada tubuh. Tanpa roh itu binatang, itu tumbuhan. Tanpa tubuh itu malaikat, itu setan. Jadi manusia itu lengkapnya 2 itu. Kalau terpisah menjadi mati. Kalau dia nyatu, nah itu menjadi sebuah. Itu sebabnya kapan manusia itu ada, diciptakan? Nah, ada yang bilang 5.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu. Yang pasti Alkitab tidak menjelaskan time-nya, tanggal, bulan, tahunnya. Yang pasti Alkitab menyatakan manusia ada, diciptakan. Berbagai ilmu pengetahuan bisa aja mencoba untuk memprediksi. Tetapi prediksi yang satu dibantah dengan argumentasi yang lain. Di argumentasi yang lain. Dari berbagai pendekatan. Ada pendekatan paradigma arkeologis ya. Oh, manusia itu 10.000 tahun yang lalu, 10 juta tahun yang lalu, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu upaya manusia untuk mengetahui kapan manusia ada. Alkitab tidak menjelaskan secara detail kapan manusia ada. Alkitab hanya menyatakan semuanya sudah lengkap, baru manusia itu ditempatkan di bumi ini. Diciptakan di bumi ini, di Taman Eden. Jadi semua lengkap. Alam semesta sudah ada, pepohonan sudah ada, bintang, bulan, dan matahari sudah ada, binatang-binatang sudah ada, tumbuh-tumbuhan sudah ada, lengkap semua. Baru Tuhan menciptakan manusia. Nah, periodenya berapa lama itu terjadi bagi Tuhan kan kun fayakun, jadilah maka jadi, sebentar saja. Tapi di dalam konteks kita sebagai ruang dan waktu, itu kita tidak tahu. Ada yang bilang 1.000 tahun satu hari itu, ada yang mengatakan itu adalah 1 milenium, ya 1.000 tahun, ada yang mengatakan itu 24 jam. Tetapi semua upaya manusia ingin membuktikan itu, manusia tidak bisa memberikan contoh. Sebuah ilmu pengetahuan tanpa pembuktian contoh itu asumsi. Sebuah asumsi tanpa objektif logik itu tidak dikatakan valid. Maka upaya-upaya itu pada dirinya ilmu pengetahuan mentok. Sehingga kembali lagi kepada apa yang kita ajarkan. Manusia ada, diciptakan, dan ada, beda dengan binatang, beda dengan tumbuhan, beda dengan materi apapun, tetapi manusia juga adalah materi dan juga adalah roh yang satu kesatuan tidak terpisahkan. Begitu pisah dia mati. Rohnya tetap bersifat kekal. Sampai sini dulu penjelasan saya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa bantu menjawab atau memberikan pandangan. Terima kasih.
Silakan saya kasih gambarnya saja. Penjelasan yang tadi saya sebutkan tadi ada di dalam catatan ini. Ya mungkin nggak tahu ya apakah ada di dalam catatan kalian, tapi ini yang saya miliki, yang selalu saya pakai menjadi modal untuk menjelaskan. Sebagai ciptaan pribadi yang memiliki paradoks, satu sisi dia sebagai ciptaan harus tunduk kepada Tuhan, tapi di sisi lain dia sebagai pribadi punya kebebasan. Manusia itu, jadi dia bisa secara teologis, dia bisa kita pahami untuk kita mendapatkan jawaban dari keberadaan kita sebagai manusia. Mengapa bisa berdosa? Karena kita punya kebebasan. Menolong kita bertanya bagaimana kita akhirnya mendapatkan cara Tuhan menembus kita. Pribadi yang diciptakan, itulah manusia. Lalu kalau kita lihat implikasinya ya sebagai pribadi, ciptaan pribadi, ya kita tahu bahwa Allah berinisiatif menempatkan umatnya dalam hubungan covenant. Manusia sebagai ciptaan itu menjadi bagian penting di dalam anugerah. Dan manusia sebagai ciptaan itu dapat diarahkan kembali untuk pulih dari gambar yang sudah rusak karena dosa. Nah ini pandangan yang sifatnya tadi esensial atau substantif. Manusia hanya dianggap sebagai makhluk karena berpikir saja. Kita tidak terima total pemikiran ini. Tapi juga ada pemikiran yang mengatakan manusia itu sebagai makhluk relasi. Tahu disebut manusia karena dia bisa berelasi dengan Tuhan dan bisa berelasi dengan diri, dengan sesama, dengan alam ini. Ada juga yang lebih menekankan manusia itu disebut manusia karena dia berkarya, mengelola bumi, menguasai bumi. Nah, 3 gambaran ini menjelaskan manusia sebagai gambar rupa Allah. Kita evaluasi satu persatu, dan akhirnya kita mendapatkan pengertian bahwa manusia itu gambar rupa Allah secara umum. Manusia itu sudah berdosa, tidak kehilangan gambar Allah walaupun sudah berdosa, tapi juga manusia itu harus memiliki pengertian yang 3 tadi, yaitu berelasi, berpikir, dan berkarya. Jadi implikasinya apa? Ya kita tahu bahwa kita ciptaan pribadi yang adalah milik Tuhan. Kita mengikuti teladan Yesus, di mana dia mengajar dengan pikiran, membangun relasi, dan berkarya sampai akhir hidupnya. Dan kita memanusiakan diri dan sesama dalam hubungannya dengan Tuhan, dan belajar bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan tiap orang yang kita temui, siapapun, dengan latar apapun berharga dan bernilai. Sehingga kita tidak pernah punya satu konsep menghina, meremehkan, melecehkan, merendahkan sesama manusia. Apapun yang menjadi latar belakangnya. Kita tahu manusia itu bukan tubuh jiwa roh, tapi tubuh dan roh. Bukan 3 unsur, tapi hanya 2 unsur. Yang tidak terpisahkan, tapi disatukan. Bukan menyatu, tapi disatukan. Jadi tidak menerima trikotomisme, tidak menerima monisme. Kita menerima pemikiran ajaran Alkitab. Manusia nanti akan hidup dan akan mengalami kematian, rohnya kembali kepada Tuhan, tubuhnya menjadi debu tanah, dan pada waktunya nanti manusia akan mendapatkan tubuh yang baru. Dan itulah keberadaan manusia. Dan manusia memiliki kesatuan tubuh roh yang terikat menjadi sebuah pribadi manusia, individu manusia. Roh dan tubuh tidak terpisahkan. Ada waktunya terpisah ketika kematian, tetapi pada waktunya nanti dibangkitkan, dia akan tetap memiliki tubuh. Implikasinya, kita ketika berhadapan dengan seseorang, tidak hanya memperhatikan tubuhnya, tapi juga jiwanya. Tidak hanya memperhatikan jiwanya, tapi juga memperhatikan tubuhnya. Kedua, kita tahu manusia itu kompleks. Jadi tidak mudah untuk memahami manusia dalam hubungannya dengan pikirannya, relasinya, kemampuannya berkarya. Kita harus menghargai perbedaan, kita harus menghargai dan mengapresiasi keunikan masing-masing, sampai kita bertumbuh dewasa sebagai sesama manusia, dan kita harus menyadari hal-hal seperti itu. Nah, kenapa sih manusia berdosa gitu ya? Kan Tuhan yang menciptakan. Nah, terus apakah ini sudah direncanakan oleh Allah manusia harus berdosa? Nah, karena dalam kisah itu kan manusia dicobai gitu kan. Padahal kan bisa aja Allah buat manusia bebas, dikasih kebebasan, tapi dia tetap jadi sejalan gitu. Maksudnya nggak ada keterlibatan dengan dosa. Dan pada akhirnya dari kisah Adam dan Hawa aja kita udah ketahuan bahwa manusia udah berdosa dan seperti sudah direncanakan gitu. Karena kan ada tuh kalau atau ya ada korelasinya atau enggak, tapi kalau tadi dibilang bahwa kan beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, lalu di kisah selanjutnya ada bahwa Hawa memakan buah yang tidak diizinkan oleh Allah,
lalu dimakan, lalu Hawa mendapatkan hukuman bahwa dia akan melahirkan dan merasa kesakitan. Nah, apakah ada hubungannya gitu? Wah, berarti kalau beranak dalam tawa banyak itu kan ketika baru manusia diciptakan. Nah, lalu di kisah selanjutnya bahwa Hawa ini akan mendapatkan ganjaran bahwa akan melahirkan dengan sakit. Nah, ini kan kayak ada sesuatu yang sudah direncanakan atau gimana gitu, Pak. Nah, ini sih pemikiran saya aja, Pak. Mohon dikoreksi atau diluruskan gitu, Pak. Oke, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai ciptaan pribadi, memiliki satu hal yang paling esensial pada diri manusia, yaitu kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan berkehendak, dan kebebasan berafeksi. Berpikir, berkehendak, berafeksi. Yang seringkali disebut orang hanya free will, kebebasan berkehendak. Padahal kehendak itu hanya mungkin terjadi kalau dia punya pemikiran. Kehendak hanya mungkin terwujud kalau dia punya afeksi. Afeksi itu perasaan dan emosi. Jadi saya tidak menggunakan istilah free will. Lebih tepatnya manusia punya kebebasan esensial pada dirinya sebagai ciptaan pribadi. Nah, manusia punya kebebasan sehingga manusia disebut ciptaan pribadi. Sebagai ciptaan dia tidak punya kebebasan, punya kemampuan hanya sebatas tunduk kepada Tuhan penciptanya. Perlu binatang, tumbuhan, materi, dan seluruh sistem kehidupan di alam ini. Sebagai ciptaan, saling berelasi. Tetapi sebagai pribadi, dia punya kebebasan. Nah, di dalam menguji manusia, kebebasannya itu taat atau tidak. Manusia ditempatkan di Taman Eden di bumi ini. Jadi Taman Eden bukan di surga, Taman Eden bukan di tempat yang lain, di luar sana, di planet sana, tidak. Taman Eden itu taman kecil di bumi yang diciptakan Tuhan. Sebelum dia mengelola dan menguasai bumi seutuhnya. Maka di Taman Eden ditempatkan. Yang menjadi keunikan di Taman Eden itu ada 2 pohon di tengahnya. Di tengah taman itu. Jadi kalau ibaratnya kalau ada 500 radius 500 meter taman itu 500 meter persegi misalnya, atau ada 3.000 meter persegi atau 10.000 meter persegi, maka di tengah taman itu ada sebuah, bukan hanya sebuah pohon, tapi ada 2 pohon yang memang Tuhan ciptakan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Tuhan mengadakan covenant kerja di Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Dalam covenant itu ada janji dan ada ketentuannya. Kalau semua pohon buahnya dimakan, boleh. Baik, termasuk pohon kehidupan, boleh dimakan buahnya. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh. Mengapa? Karena kalau memakannya pasti mati. Mati di sana bukan hanya mati fisik, tapi juga mati rohani. Nah, ini menjadi sebuah penyataan relasi manusia dengan Tuhan Allah terputus, walaupun Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Jadi manusia tidak akan punya hubungan baik dengan Tuhan, tetapi Tuhan tetap menjaga ciptaannya. Nah, itu konteksnya. Jadi, Adam dan Hawa diberikan kebebasan. Diberikan pengetahuan dasar sehingga dia mampu menyebutkan nama-nama binatang, menamainya, bahkan menaklukkan binatang-binatang itu. Luar biasa di awalnya, tetapi begitu ada cobaan dari si iblis yang merasuki ular, memutarbalikkan firman, mengganggu dengan menyampaikan pertanyaan skeptis, apatis, meragukan firman, sampai Hawa pun tergoda. Padahal di situ ada Adam bersama. Belum sempat mereka makan buah pohon kehidupan, mereka sudah tergoda. Tetapi mengapa mereka bisa tergoda? Mengapa mereka tidak menaklukkan ular itu? Mengapa mereka tidak menguasai? Karena ada kebebasan pada diri manusia. Godaannya sama seperti yang ditawarkan ular kepada dirinya sendiri, bahwa engkau akan sama seperti Allah. Engkau akan jadi Allah. Tidak perlu Allah lagi. Engkau sendiri adalah Allah. Kira-kira begitu. Nah, godaan itu ternyata gagal setan dapatkan. Lalu dibuanglah setan dari langit, dari surga ke bumi. Tapi ditawarkan lagi kepada manusia. Kalaulah manusia itu menggunakan akalnya, maka dia akan bilang, kau sendiri, ular, tidak bisa seperti Allah. Buktinya diusir dari surga ke bumi. Itu menunjukkan teorimu itu gagal. Tapi manusia kenapa tetap mau ikuti cara berpikirnya ular? Seharusnya kan manusia sudah punya pengalaman, paling tidak menaklukkan binatang. Paling tidak menggunakan berpikiran. Tapi manusia tidak mau. Kenapa? Karena manusia pada dirinya mau memang punya keinginan seperti Allah. Jadi kebebasannya dipakai untuk tidak taat. Kebebasannya dipakai untuk tidak taat, memberontak kepada Allah. Dan harusnya sasarannya tepat, dia menjadi wakil Tuhan, menyerupai Tuhan, menjadi sasarannya tidak tepat. Nah, itu yang namanya dosa, amartia. Akibatnya, manusia mati, rusak total. Hukumannya, susah payah melahirkan.
bukan nggak bisa melahirkan, tapi susah payah melahirkan. Berarti susah payah juga mengasuh anak, dan susah payah juga memenuhi bumi. Karena apa? Karena dosa itu dampaknya. Jadi hukuman itu. Nah, dampak lebih dekatnya dengan kita, akhirnya masing-masing mau menguasai bumi. Dengan cara apa? Perang. Harusnya kan damai. Menguasai bumi dengan damai, bukan dengan perang. Tapi karena dosa seperti itu. Lalu susah payah untuk mencari nafkah, mengelola buminya. Karena tanah dikutuk. Bukan manusia yang dikutuk, tapi tanah yang dikutuk. Akibatnya apa? Wah, susah ya mengelola bumi, mengelola sumber daya alam, sumber daya hutan, sumber daya laut, sumber daya yang ada pada diri, susah mengelolanya. Sampai perlu sekolah tinggi, jadi profesor. Sampai perlu menjadi bidang ini, bidang itu ahlinya. Susah payah. Dan susah payah juga satu sama lain, antar bidang ilmu juga saling egois kan. Namanya egois sektoral. Aku yang lebih hebat, orang matematika bilang begitu. Aku yang lebih hebat, orang bisnismen bilang begitu. Aku yang lebih hebat, orang budayawan begitu. Masing-masing merasa diri paling hebat. Tidak. Seharusnya menyatu. Karena bumi ini dikelola dengan sendirinya, dengan bersama. Tapi susah payah akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang kelompok eksak merasa lebih superior daripada kelompok sosial. So, kelompok sosial lebih dianggap merasa lebih superior dari kelompok bahasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kesombongan, keangkuhan muncul dari cara manusia mau mengelola bumi. Itu yang terjadi. Jadi akibat dampak dosa itu bukan hanya sekedar saya berdosa melakukan kejahatan. Dalam hal-hal yang sepele pun kelihatan kok. Nah, apakah Tuhan tahu? Tahu. Apakah Tuhan kaget? Tidak. Tuhan tidak pernah kaget dengan apa yang diputuskan manusia. Tapi Tuhan juga tidak mengendaki manusia berbuat dosa. Lalu pertanyaannya, nah ini sebenarnya di dalam konteks ketetapan Allah harus dipahami dengan baik. Di dalam konteks penciptaan, memang manusia itu ciptaan Tuhan. Tetapi apakah manusia semua yang diciptakan Tuhan itu ditebus Tuhan? Mengapa ada ketetapan penebusan di dalam kekekalan sebelum manusia ada? Ini kan secara ontologi kita lihat, bukan secara historical view-nya kita lihat dari mulai penciptaan. Karena kalau kita lihat dari Alkitab, ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan Kristus. Ada benarnya tanda kutip bahwa seolah-olah itu direncanakan. Ya memang penebusan direncanakan. Karena itu ada dalam ketetapan. Penciptaan direncanakan. Tapi kejatuhan apa direncanakan? Jawabannya tentu tidak. Tapi kejatuhan itu ada, itu secara implisit ada di antara penciptaan dan penebusan. Jadi ada yang mengatakan begini, bahwa manusia itu telah ditetapkan jatuh. Tetapi yang menjadikan dia jatuh bukan Tuhan. Dirinya sendiri. Mengapa penetapan itu ada? Karena itu konsekuensi logis dari adanya penetapan penebusan. Kalau tidak ada penetapan penebusan, karena penetapan Allah itu bersifat tunggal di dalam kekekalan, maka tidak mungkin dong ada kejatuhan. Kalau ada kejatuhan, tidak ada penetapan. Kalau ada kejatuhan, lalu Tuhan baru buat rencana berikutnya setelah jatuh ada penebusan. Berarti Tuhan berubah di dalam ketetapan. Kalau Tuhan berubah dalam ketetapannya, berarti bukan Tuhan yang sejati. Tuhan saja berubah, masa manusia menuntut bahwa masa Tuhan yang disembahnya itu menuntut dia tidak berubah. Nah, ini menjadi sesuatu yang kontroversial, kontraproduktif. Artinya, secara implisit, ontologis, bahwa ada penciptaan, ada penebusan, maka di tengah-tengahnya, bayang-bayangnya, ada penetapan kejatuhan. Tapi yang menjadikan manusia itu jatuh, tentu bukan Allah, karena Tuhan tidak mengendaki manusia jatuh. Tetapi manusia jatuh, Tuhan Allah tahu, karena pengetahuan Tuhan melampaui ruang dan waktu. Ini menjadi misteri, karena kita tidak mengerti secara utuh. Rahasia kejadian adanya dosa. Kita tidak bahas dosa yang pada diri setan, karena sudah final, dia tidak perlu kita bahas. Tapi yang ada pada diri manusia, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana, who, siapa yang pertama. Entah dia beragama A, atau B, atau C, atau D, tiap orang harus menghargai bidang ilmu pengetahuan yang lain. Entah ilmu pengetahuan itu dihasilkan oleh orang lain, oleh agama lain, kepercayaan lain, tetap kebenaran Allah adalah kebenarannya. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Nah, manusia punya tugas mandat ini, siapapun, sekalipun berdosa, kita tetap harus menghargai.
Jadi kalau kalau kita bekerja di perusahaan apapun, punya perusahaan apapun, harus menghargai sesama manusia, memanusiakan manusia. Itu penting. Yang kedua, harus menghargai kapasitas, kemampuan manusia. Kalaupun dia tidak punya kekurangan, mandat pendidikan, beri training, beri pelatihan. Hai para bos, hai para pemilik perusahaan, latih, berikan pelatihan, tambahkan pendidikan S1, S2, S3 di perusahaan. Karena itu menjadi cara yang penting untuk mengelola bumi dengan baik. Hasilnya, final, kesejahteraan. Kesejahteraan kota itu tanggung jawab orang Kristen. Kalau di kota itu banyak penduduknya tidak sejahtera, maka hutangnya orang Kristen itu. Kenapa? Karena orang Kristen sudah diberikan mandat, diberitahu dari Alkitab. Orang Kristen harus bisa mensejahterakan tempat di mana dia tinggal. Wah, berat ya? Iya. Makanya bergandengan tangan, membangun relasi. Jangan satu suku saja yang dibangun, atau satu ras, atau satu etnis. Kalau dia berkualitas, tarik jadi mitra kerja, partner. Kalau dia tidak mau, walaupun dia satu ras, dia tidak usah diajak berpartner untuk membangun negeri ini. Itu penting. Jadi tidak ada rasis jadinya. Diskriminasi, rasis, itu tidak akan pernah ada dalam kamus orang Kristen. Dari mana berasal? Dari pengajaran wawasan dunia Kristen yang diajarkan di Alkitab. Jadi ada dampaknya loh. Kalau teman-teman mahasiswa bekerja di perusahaan, lihat. Mau dia OB, mau dia staff, mau dia pimpinan, harus dihargai sama. Gak boleh tidak. Pernah nggak doakan OB-mu? Staff. Yang outsourcing. Pernah nggak doakan mereka nama mereka masing-masing? Kalau belum pernah, berarti belum menghargai. Jangan kasih duit saja. Perhatian. Pernah nggak belajar menerima perbedaan orang yang di sekitar kita? Banyak loh di sekitar kita. Lalu kita menghargai perbedaan. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan ilmu pengetahuan, perbedaan pengalaman. Pernah nggak kita hargai? Kita bergandengan tangan. Yuk, satu tim. Teamwork. Tuhan katakan, beranak cucu bertambah banyak, kuasai bumi bersama-sama yuk. Maka perbudakan tidak boleh ada di dalam dunia orang Kristen. Dan dehumanisasi tidak boleh ada di dalam dunia orang Kristen. Apalagi di masa pandemi COVID-19.